sampai sekarang mungkin masih berlaku, belum tentu ada. Moratorium pembangunan hotel dan restoran di selatan. Maka itu berkembanglah, terus kemudian diisi ada 15 destinasi yang boleh dibangun. Sejak saat itu Pak De udah bicara ini tentang moratorium? Ya saya bicara moratorium, enggak itu udah pemimpin itu mengatur. Ya. Aturnya apa yang diatur? Aturnya adalah bagaimana membangun daerah yang pertumbuhannya kecil menjadi besar. Ya. Nah itulah keadilan. Itu bagaimana meningkatkan. Ini kan wacananya lama udah Pak De. Udah lama sekali. Apa yang bisa kita wujudkan nih Pak De? Nah gini, Barangkali ada yang enggak yang untuk mendorong dari pemerintah pusat untuk mengaktifkan, menghidupkan kembali UMKM di Karangasem Pak De? nah saya kemarin-kemarin ini juga banyak membawa UMKM. Saya turun ke lapangan, yang saya bawa itu biasanya itu adalah PNM, penyertaan modal, permodalan nasional madani, BUMN kita yang memberikan modal tanpa jaminan untuk ibu-ibu. Kemudian juga saya bawa digital marketing. Digital marketing. Tapi ini kan bisa terwujud kalau Pak De jadi gubernur kayak Pak De. Enggak. Jadi gini, saya ini air mengalir. Ini kan. Itu jadi itulah yang saya pikir ke depan ini mari berjuang ya, kita juga di Koplar ini bersama-sama menyuarakan ini, mudah-mudahan ini didengar juga, menikmati airnya Koplar. Salam Koplar, kita ngobrol sampai kelar. Om Swastiastu, Om Swastiastu. sahabat Koplar. Bertemu lagi bersama saya, Ketut Parwate, di podcast Kita Ngobrol Sampai Kelar. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah tokoh politik Bali yang sudah lama berkiprah di kancah politik nasional. Beliau adalah anggota DPR RI dan sekaligus sebagai Ketua DPD Golkar Bali. Kita sambut Bapak Gede Sumarjaya Linggih. Om Swastiastu Pak De. Om Swastiastu. Terima kasih Pak De sudah bisa datang di studio kami Pak De di Koplar. Mudah-mudahan obrolan kita nanti bisa menjadi tujuan dan harapan masyarakat Bali dan Karangasem. Mungkin di awal Pak De, ceritanya Pak De hari ini ada di Karangasem sedang ngapain Pak De? Waduh, ini sebenarnya di Karangasem ini sangat menarik karena banyak sebenarnya opportunity atau banyak kesempatan, banyak yang bisa kita gali dari Karangasem ini. Kalau sebenarnya benar-benar kita bisa menggali apa yang menjadi potensi-potensi Karangasem ini. Hari ini saya diundang, saya sangat terima kasih. Apalagi studionya sangat bagus. Mungkin kan saya tiru juga, karena saya ada studio juga. Gitu. Dalam rangka apa Pak De tiba-tiba ada di Karangasem ini? Apakah ada konsultasi partai atau apa nih Pak De? Enggak. Kita lebih banyak sekarang ini, saya kebetulan reses, ada tugas partai, yaitu satu untuk mengenai mensosialisasikan 4 pilar. Apa itu 4 pilar? Yaitu mensosialisasikan Pancasila, kemudian NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar. Kenapa kita harus mensosialisasikan itu? Karena kita tahu negara kita sangat kaya di dalam tanah, di atas tanah, di laut. Kita punya banyak matahari sepanjang tahun. Negara lain mataharinya cuma 6 bulan, ada yang 4 bulan mataharinya, kita sepanjang tahun. Artinya kita bisa bertani, bisa macam-macam lah. Nah, itu salah satunya. Dan karena kita yang bisa nanti berat bagi negara kita untuk menghambat kemajuan negara kita adalah persoalan di mana
NKRI kita nggak terjaga, Bhinneka Tunggal Ika kita tidak terjaga, undang-undang, nah yang disebut 4 pilar itu. Nah, disinilah pentingnya 4 pilar itu. 4 pilar itu kita harus suarakan terus. Tapi kalau di Bali rasanya sih toleransi sudah sangat baik gitu. Dan kemungkinan kita pecah Indonesia ini rasanya sangat sulit kalau dimulai oleh Bali gitu. Nah, di samping itu apa yang menghambat kita ke depan, kemajuan ke depan itu, termasuk kemajuan Karangasem, ya, yang menghambat itu adalah sumber daya manusia yang tidak mempunyai skill, ya, dan yang tidak sehat. Kita tahu pendidikan lebih banyak di selatan, di daerah Badung dan Pasar, universitas dan sebagainya. Dan itu tidak dibatasi. Sebenarnya saya sempat suarakan dulu itu. Yes. Ya, kalau nggak salah di dulu tahun 2010-an Pak sudah bersuara bagaimana keseimbangan pembangunan ya. Ya, pembangunan. Pendidikan juga sebenarnya. Kan pemerintah tinggal dilarang membangun universitas ataupun lembaga-lembaga pendidikan di daerah Badung dan Pasar dan Gianyar. Nah, kalau itu dijadikan atau penambahan kelas di universitas, maka pasti dia akan saya dirikan di Karangasem lah, sehingga lebih terjangkau oleh orang Karangasem. Kalau sekarang ini terus terang nggak adil saya lihat. Nggak adil, padahal ini adil ini bisa dibuat oleh pemerintah. Pemerintah di sini Pak, kita berbicara Karangasem dulu Pak De. Pemerintah Karangasem sendiri berkeinginan untuk membangun itu. Bahkan bagaimana dengan kesenjangan guru yang ada Pak De. Barangkali Pak De dari pusat sendiri, dari selaku DPR RI, apa yang harus dilakukan untuk Karangasem Pak De? Pertama, kalau soal kita tadi itu bicara masalah sumber daya manusia yang kita memang harus bangun, karena kita sumber daya alam kita nggak usah bahas karena udah kaya lah kita, dan potensinya banyak. Nah, sebenarnya kebijakan sekarang Pak Gubernur misalnya berani nggak melakukan kebijakan moratorium pembangunan perguruan tinggi, baik itu D1, D2 maupun lembaga pendidikan di daerah yang sudah padat, misalnya Denpasar, Gianyar, dan Badung. Itu pertama. Yang kedua, tidak boleh ada penambahan kelas. Otomatis nanti banyak guru-guru, dosen-dosen nganggur. Nah itu, dan banyak juga kesempatan akhirnya untuk menampung siswa, untuk nama siswa-mahasiswi, maka mereka akan membangun di daerah-daerah di luar yang 3 tadi itu. Termasuk di Karangasem. Apa dampaknya terhadap daerah Karangasem? Lebih mudah tamat SMA, tidak mahal, harus kos di dan pasar. Nah ini persoalan. Nah, hal yang lain saya tadi bawa ke sini sengaja nih, yaitu tentang stunting. Artinya banyak sekali generasi kita yang bayi-bayinya atau generasi yang terbaru ini stunting bahkan mencapai 13% dari generasi muda kita. Padahal katanya kalau penerus bangsa ini adalah generasi muda. Nah, ini saya tadi sentuh. Saya hari ini melaksanakan 2 kegiatan di mana semuanya itu mengedukasi masyarakat yang hamil dan yang belum punya anak yang belum 2 tahun. Nah ini 2 kegiatan saya. Antusias sekali tadi. Antusias semuanya datang. Hamil-hamil ibu, ada yang hamil 8 bulan. Datang untuk mendengarkan. Ternyata mereka itu sangat butuh sebenarnya. Saya bawa dokter tadi. Ada Dokter Made Purnama dan ada bidan Ibu dan Bu Wayan Swastini tadi. Memberikan edukasi. Bagaimana sih gizi? Bagaimana sih kesehatan yang baik? Bagaimana sih peran suami juga? Dan kemudian di situ sebaiknya menyusuinya sampai kapan? Terus makanan itu bagaimana? Tidak sekedar makan. Apakah dengan kenaikan badan yang cukup signifikan itu bagus? Enggak juga, gitu loh. Nah ini saya harapkan dengan begini kita memupuk dari awal sumber daya manusia untuk menuju Indonesia emas. Kalau nggak kita persiapkan, ya tetap aja sudah sekarang ini tidak tersentuh infrastrukturnya. Kemudian orang-orangnya juga, sumber daya manusianya juga tidak tersentuh. Ini kan kalau kita bicara stunting Pak De, di Karangasem masih tinggi. Mungkin pola-pola ini harus lebih rutin dilakukan. Bagi sentuhan dalam artian penyuluhan kepada betul. Tadi itu seperti apa Pak De? Ketika ketemu ibu-ibu ambil tadi itu Pak De? Ibu-ibu tadi itu merasa sangat bersyukur karena
dia mungkin selama ini kan dulu kalau itu biasanya posyandu dan sebagainya lebih gencar sih, tapi kok saya lihat pertanyaannya banyak sekali ke yang hal-hal yang umum-umum. Mereka sebenarnya harusnya tahu gitu. Nah, bersyukurlah tadi saya ajak situ dan pertanyaan sampai 3 kali misalnya diulang-ulang, bukan diulang-ulang, artinya 3 season dibuka itu masih ada yang bertanya itu. Sampai akhirnya tadi moderator bilang ya nanti bisa langsung ditanyakan lagi. Bisa digarisbawahi Pak D bahwa dalam mencegah laju stunting itu menghidupkan kembali posyandu itu? Posyandu, terus kemudian ya posyandu salah satu penyuluhan dan sebagainya. Nah ini juga, dan sekaligus sebenarnya kalau saya lihat itu bukan mereka kurang gizi sebenarnya, karena kurang mengerti apa arti gizi itu, sehingga akhirnya banyak yang obesitas, banyak yang kelebihan makan gitu. Misalnya lapar, makannya nasi sama mie gitu. Ya kan mereka merasa wah kita makan banyak aja itu pokoknya itu. Pokoknya badan saya harus naik karena saya makan berdua gitu. Padahal menurut dokter itu tadi itu ya makan itu ya secukupnya aja, makan yang biasa 3 kali tambah 1/4 katanya, 25%-nya dari yang biasanya karena ada bayinya. Nah, hal-hal beginilah yang mesti kita sampaikan, dan bagaimana juga tadi itu disampaikan ibu-ibu nanti tolong dalam 6 bulan pertama habis kelahiran itu tolong diberikan susu, jangan lagi diberikan tambahan, kalau bisa ASI susunya 6 bulan itu. Kalau bisa menyusui sampai 2 tahun. Susu sapi untuk sapi, nah, itu quote yang tadi saya ambil tuh, susu sapi untuk sapi, susu ibu untuk anak. Bukan untuk ayah ya? Ayahnya kalah dulu lah. Pak D, mungkin sedikit Pak D, apapun meskipun kondisi Karangasem seperti ini, potensi UMKM-nya sangat bagus Pak D. Barangkali ada yang enggak yang untuk mendorong dari pemerintah pusat untuk menghidupkan kembali UMKM di Karangasem Pak D? Nah, saya kemarin-kemarin ini juga banyak membawa UMKM. Saya turun ke lapangan, yang saya bawa itu biasanya itu adalah PNM, penyertaan modal, permodalan nasional madani, BUMN kita yang memberikan modal tanpa jaminan untuk ibu-ibu. Kemudian juga saya bawa digital marketing. Digital marketing. Karena hampir semua daerah yang saya sudah keliling di Bali, ketika saya tanya, siapa yang sudah belanja online? Hampir semua tuh. Ini saya tertarik Pak D. Begitu Pak D mulai menjadi ketua DPD Golkar Bali, ini digital marketing dan bahkan Bapak lakukan penyuluhan-penyuluhan itu bukan hanya di Denpasar saja. Untuk Karangasem bagaimana pengembangannya ini Pak D? Saya kan terus jalanin juga ini untuk digital marketing ini. Siapa yang belanja online? Hampir semua belanja online. Betul. Siapa yang sudah jualan online? Paling cuma 2-3 orang yang dari 100 orang ya. Artinya apa? Nggak nyampe 5% orang yang jualan online. Nah, mereka berpikir, disitulah saya akhirnya bahwa jualan online itu tidak mesti punya barang, ya, tidak persi punya waktu banyak, karena kan bisa diladeni di waktu-waktu waktu senggangnya gitu loh. Jadi berbisnis itu bukan berbisnis konvensional. UMKM itu bisa tumbuh seperti konvensional. Pagi harus ke pasar, terus jam 10 harus baru pulang gitu. Pagi-pagi jam 5 udah harus. Nah, kalau ini silahkan aja. Beresin anak, beresin bapak-bapaknya mau ke kantor atau mau bekerja. Setelah itu diambil kerjaannya, pesanan-pesanannya setelah jam 10 mungkin sampai jam 12 itu bisa siapkan pesanannya. Atau nggak punya barang hanya meneruskan. Makanya banyak yang COD. COD ya. Nah, COD itu barangnya itu entah di Cinanya di mana gitu. Mungkin lebih jauh dari Karangasem, dan desanya mungkin desa yang lebih terpencil dari sebuah desa di Karangasem. Mereka bisa jualan ke seluruh dunia. Iya, betul. Artinya apa? Sebenarnya potensi UMKM, apalagi kita tahu ya daerahnya Karangasem cukup luas, ya orangnya cukup struggle karena memang ditempa oleh keadaan yang selama ini ya infrastrukturnya rendah, betul, sehingga interaksi terhadap orang luar itu sedikit jadinya. Nah, kalau dengan online
internet ada dan sebagainya. Maka interaksinya sudah mulai dengan dunia, sudah membuka interaksi. Satu-satunya cara sekarang ini adalah bagaimana berinteraksi dengan orang luar, yaitu apa? Melalui memanfaatkan internet, melalui memanfaatkan UMKM. Nah inilah yang akan saya bawa. Ini saya selalu bawa itu. Saya ke daerah ke reses bukan sekedar reses bagi-bagi sembako, enggak juga. Jadi kita harus memberikan bekal jangka panjang untuk masyarakat kita. Dan merupakan pasar baru juga ini Pak De ya. Iya pasar ya, jadi ya kan mereka akhir terbuka, mereka begitu mereka berinteraksi internasional, mereka bisa jualan internasional, itu akan menambah penghasilan dari keluarga tersebut. Dan apa yang terjadi banyak sekarang ini yang di pelosok-pelosok yang kaya raya, bahkan kalau di Jakarta itu banyak yang di gang-gang di perumahan mengalahkan restoran yang di pinggir jalan omsetnya. Saya tadi jalan makan di di Karangasem ini ada rempeyeknya, saya lihat ini dari Karangasem. Kemarin saya makan di sebuah restoran di Denpasar, ada keripik singkong. Saya coba, enak keripik singkong ini gitu loh. Karena saya ketimbang saya makan keripik beras dan sebagainya itu, kok saya merasa lebih sehat kan keripik singkong. Saya cek nomornya, ada nomor teleponnya. Wah ini cocok nih untuk di rumah, kadang saya nggak ada tamu. Cocok nih. Saya cek dari mana tahu nggak? Dari Kubu. Dari Kubu. Dan saya langsung pesan ya, saya pesan 20 bungkus gede yang gitu loh. Pesan 20 bungkus ya. Oh Pak, saya lagi 2 hari baru ke Denpasar lagi bawa. Itu baru kita bicara dia bawa ke restoran-restoran dengan mencantumkan nomor. Bayangkan kalau dia tuh jualan di Facebook lagi, dia akan pesan orang banyak gitu. Nah, Bapak di mana rumahnya? Saya kasih rumahnya dan dia anterin akhirnya karena dia keliling anter barang di itu opportunity-nya. Jadi penghasilannya apa? Singkong rupanya, daerah Kubu itu mungkin singkong ya hidupnya, nggak tahu, tapi itulah yang terjadi. Nah, interaksi itu yang penting. Kalau memang sekarang ini pemerintah belum berpihak tentang infrastruktur, ya kita memanfaatkan yang ada dulu, yang ada dulu. Tapi kita berjuang. Saya terus berjuang tentang bagaimana daerah timur sama daerah utara ini. Kenapa? Karena disitulah letak sebagai pemimpin. Pemimpin itu sebenarnya dia amanatkan untuk mengatur. Jangan biarkan semua tidak teratur. Ya betul. Kalau biarkan tidak teratur sama dengan tidak ada pemimpin gitu loh. Pemimpin itu mengatur. Aturnya apa yang diatur? Aturnya adalah bagaimana membangun daerah yang pertumbuhannya kecil menjadi besar. Nah itulah keadilan. Itu bagaimana meningkatkan. Ini kan wacananya lama udah Pak De. Udah lama sekali. Apa yang bisa kita wujudkan nih Pak De? Nah gini, pertama ya karena saya kan ya banyak yang nyinyir kalau saya ngomong gini tuh ya. Itu DPR omong-omong, tapi sebenarnya DPR itu memang tugasnya ngomong karena tapi dia tidak punya. Lihat Pak De konsisten soal ini Pak De. Ya, karena saya melihat ini, saya itu selalu bicara pasti saya yang pertama itu kritis, ya. Kritisnya tidak membabi buta. Kalau yang baik pasti saya sampaikan baik, ya. Objektif. Nah ini yang objektif ini nggak subjektif saya. Wah saya baru lain warna, saya ngomong pokoknya harus saya berbeda dengan dia. Enggak. Pasti saya begitu ada yang bagus saya dukung. Ya, sebenarnya kalau dia dengar omongan-omongan saya ini, yang kritis ini dianalisa lagi, ya, dan benar analisa daripada tim ahlinya itu, ini diikuti kan yang menikmati sebenarnya mendapat banyak manfaat itu sebenarnya yang pemimpinnya itu sendiri gitu. Tapi banyak di medsos, ngomong aja, kan. Tapi saya senang konsisten si Pak De persoalan keseimbangan antara utara dan timur ini Pak De. Ya, karena gini, saya satu menyitir sebenarnya ada bahasa begini yang saya dengar untuk dari ketua kita ya. Kesayan nikang pah pe nahan prayojana. Artinya
seorang pemimpin itu harus care, harus memperhatikan yang Betul. kurang berada. Betul. Betul. Nahan prayajana, nahan nurul gedi, twin ke panggung supaya rakyat itu memperoleh lebih banyak kebahagiaan. Agawe sungkaling rat kini. Nah, kesejahteraan itulah yang menjadi peningkatan kesejahteraan itulah yang menjadi sebenarnya tugas utama dari seorang pemimpin. Tapi ini kan bisa terwujud kalau Pak Ade jadi gubernur kayak apa? Enggak. Jadi gini, saya ini air mengalir. Ya, dari awal saya dari 2003, saya ketua HIPMI 2000 sampai 2003. Terus jadi DPR mengalir aja, nggak pernah saya berpikir untuk menjadi itu, tapi ya begitulah mengalir. Yang penting sebenarnya bukan masalah siapa pemimpin dan sebagainya, tapi bagaimana pemimpin itu mampu untuk mensejahterakan masyarakatnya, bagaimana dia melakukan keadilan, yang disebut keadilan itu mampu untuk sama-sama membangun kesejahteraan. Itu. Jadi kalau bangunan, maka saya sering di kementerian, segera kalau ada program ke daerah timur, ke daerah utara. Nah, ini juga kementerian-kementerian ini saya sering itu karena mereka ingin ketika menterinya berkunjung itu hanya biar dekat aja ke Denpasar, ke Bandung, itu biar ada yang dikunjungi, alasan untuk ke Bali lah itu. Dan kan harusnya dia malas 2 jam ke sini katanya, terus 2 jam ke utara, apalagi ke utara itu belok-belok gitu loh. Itu mereka kadang-kala ini menjadi sebuah penindasan juga bagi daerah-daerah ini gitu loh. Kalau Denpasar sama Bandung sama Gianyar dibiarin aja jalan itu. Iya, betul. Kenapa? Dia punya PHR gede kok, pajak hotel dan restoran, sehingga kaya raya. Bahkan membangunnya juga sudah menjadi obrolan sehari-hari, bahwa membangunnya ada yang sudah bagus-bagus dibongkar. Itu kan. Itu jadi itulah yang saya pikir ke depan ini mari berjuang ya, kita juga di Koplar ini bersama-sama menyuarakan ini, mudah-mudahan ini didengar juga gitu. Didengar, dan ini bukan sebenarnya untuk masyarakat Karangasem juga. Ini merupakan juga kesuksesan daripada pemimpin itu. Betul. Kalau mau mendengar gitu. Pak De, mungkin kembali ke soal Karangasem, Pak De. Di Karangasem itu pekerjaan migran kita banyak, Pak De. Bahkan pekerjaan urban pun juga banyak. Barangkali Pak De yang sering berada di pusat punya solusi bagaimana membangun lapangan kerja di sini, Pak De? Menikmati airnya Koplar. Begini, pertumbuhan yang rendah, ya. Pertumbuhan yang rendah ini akibat apa? Lebih banyak kepada akibat kurangnya infrastruktur. Iya. Nah, kalau zaman dulu infrastrukturnya bagus itu di Buleleng. Itu waktu zaman pelabuhan laut. Kemudian berkembanglah airport, mungkin sekitar tahun 70-an itu baru berkembang airport. Maka infrastruktur airport berkembanglah daerah situ. Nah, Karangasem belum tersentuh banyak. Ya. Nyampe di apa namanya itu bypassnya sampai di dan terputus. Sambat terputus. Belok. Termakan janji. Gitu ya. Ini menyebabkan namanya pertumbuhan yang rendah. Ketika pertumbuhan rendah, maka kesempatan kerja rendah. Ya, betul. Nah, ketika kesempatannya rendah, maka otomatis akan mencari peluang di wilayah-wilayah kesempatan kerjanya tinggi. Di mana itu? Ya di Denpasar karena pertumbuhan tinggi, ya di Bandung pertumbuhan tinggi, sehingga akhirnya mencari peluang ke sana. Ya, orang Buleleng, orang kerja. Terus apa? Banyak orang Buleleng, orang Karangasem ke situ dianggap sebagai ini preman-premanan yang Buleleng yang Karangasem itu. Bukan, karena kesempatan kerja di sini nggak ada. Pendidikan nggak terlalu tinggi karena ada juga
keseimbangan pendistribusian pendidikan itu ya, bahkan stunting tinggi di sini sehingga akhirnya kecerdasannya kurang gitu ya. Rumah sakit lebih besar dibangun di DD dan pasar semua. Itu harusnya ada pratamanya adalah sini kan mengurangi stunting apa segala macam, kecerdasan banyak. Nah, inilah yang menjadi pekerja-pekerja kelas bawah di sana karena di bawah, skillnya di bawah, keterampilannya di bawah. Di mana akan menjadi itu orang Buleleng sama orang Karangasem? Ya, menjadi security, menjadi ART. Itu yang terjadi. Ya, mereka di daerah selatan, ya, mereka itu sudah pendidikannya udah mulai tinggi karena apa? Kemampuan ekonominya tinggi. Betul. Sekolahnya ada di situ. Ya, dia dari rumahnya gampang ke sekolah. Orang Karangasem mau sekolah di situ, bayar belum, kosnya gimana, belikan sepeda motor anak segala macam dengan hasil dari pertanian. Kalau mereka hasilnya dari dolar, belikan motor kan gampang. Nah, ini yang menjadi problem kita. Nah, siapakah yang salah? Pengambil kebijakan, karena kan kita memberikan mereka, memajaki kita bayar pajak. Nah, ini memberikan segelintir orang di pemerintahan. Untuk apa? Untuk mengatur apa? Mengatur pertumbuhan, yang mendistribusikan kesejahteraan. Itu yang kita harapkan. Artinya untuk Karangasem sudah sangat mendesak ada minimal universitas itu, Pak De. Harus sebenarnya, gitu loh. Kalau belum tidak bisa dibiayai oleh pemerintah, ya sudah. Caranya apa? Kebijakan keluarin, kebijakan nggak ada, nggak pakai uang kan? Kebijakan tinggal bikin bahwa untuk melihat kepadatan, katanya macet, segala macam di Badung. Untuk mengurangi kemacetan dan sebagainya, maka Universitas D1, D2, ya, penambahan kelas untuk SMA ke atas, entah itu LPK dan sebagainya, di moratorium maka apa yang terjadi? Orang akan membangun di Bangli, ya, orang akan membuka kelas di Karangasem, penambahan kelasnya, orang akan membuka kelas di Kelungkung, orang kelas di Buleleng. Pemerintah daerah berkeinginan ini terjadi, Pak De. Kalau saya sih harusnya bisa terjadi ini dengan tidak mengeluarkan anggaran. Ya, harusnya malah kalau bisa pemerintah daerah itu ya, di sini ada ini berikan loh masalah subsidi, umpamanya subsidi pemerintah udah selesai di masalah anak-anak sampai SMA. Berani nggak berikan subsidi sekarang bikin di sini D1, D2. Nah, itu baru kita bicara keadilan ada. Ini kan yang sekarang ini orang Denpasar yang sudah ekonominya cukup bagus gitu, terus sudah banyak yang bahkan keluar negeri anaknya sekolah dan sebagainya gitu, sangat gampang untuk sekolah. Ini kan Badung juga, Pak De. Badung, iya, apalagi gitu loh. Bahkan dulu sempat di Badung itu ada orang sampai ke anggarannya sampai kepada orang nungguin di rumah sakit dapat. Sementara teman-teman tuh sini nih, ya, keluarga istri saya yang dari Karangasem ini itu cari rumah sakit, jangan cari rumah sakit, mau ke Denpasar tuh gimana caranya, bingung dia. Belum lagi nyari rumah sakitnya di Denpasar. Ya. Ayo Pak De berjuang, Pak De, biar ada universitas di Karangasem, Pak De. Ini saya selalu bicara, ini udah lama saya bicarakan, gitu loh. Cuman makanya saya mari ingatkan, ini mau didengar nggak, mau dikaji nggak? Mungkin saya salah, tapi minimum ini dikaji dengan baik. Ya, betul. Gitulah. Ya, tujuannya apa? Ya itu, seperti saya bilang, ya, pemimpin adalah kesayangan di Kang Pape. Itulah, menyayangi orang yang itu. Berarti dengan adanya pendidikan yang bagus di sini, otomatis selain mencetak SDM, Pak De, perputaran perekonomian itu juga terjadi, Pak De. Caranya untuk meningkatkan kesejahteraan adalah bukan berarti menjamin, ya. Pendidikan itu tidak menjamin, tapi pendidikan itu memungkinkan, ya, keluarga atau masyarakat itu lebih sejahtera. Itulah. Di bidang infrastruktur juga sama, Pak De.
bagaimana dulu Karangasem selalu dijanjikan bypass akan tembus, ujung-ujungnya bikin jalan tol tembus ke Jembrana. Dari pandangan Pak De seperti apa itu, Pak De? Saya udah beberapa kali bicara ini ya, sebenarnya tol Jembrana Denpasar itu sangat merugikan. Dari mana merugikannya? Kabupaten Jembrana dirugikan. Ya. Ya, Tabanan dirugikan juga. Ya, kemudian Badung dan Denpasar juga dirugikan. Ya, betul. Kenapa? Kan itu tujuannya adalah mengurai daripada kemacetan. Kan itu. Kenapa nggak tolnya dari Gilimanuk ke Seririt, Seririt ke Soke. Soke ini adalah perbatasan antara Tabanan dan Jembrana. Ya. Ya. Sekarang orang yang dari Jawa mau kemana? Mau berwisata ke Kintamani, ya lewat Seririt aja gitu, Ya. lebih dekat. Lebih dekat. Terus kemudian barang-barang mau lewat ke Padang Bayi ya lewat lewat utara aja dulu. Terus mau ke Kintamani, mau ke Bedugul, ya ke sini dulu. Wisata nanti baru oke, nanti akan nyampe ke Denpasar dan Badung. Itulah. Apa yang terjadi di Jembrana? Jembrana ini kalau tol orang akan lewat aja. Kasihan UMKM-nya. Iya, saya sepakat itu Pak De. Dengan adanya tol, otomatis jalan ini Tut mau nggak kalau sekarang dari Gilimanuk, Tut mau ke Denpasar. Tut, tolong dong singgah ke Jembrana katanya, naik tol, turun dulu sebentar. Kan nggak mau dong. mungkin. Ya kan? Nggak Karena, mungkin tuh. ya, makanya kalau dari Jembrana itu, nanti kan mobil-mobil kecil kalau yang lewat Jembrana. Truk dan sebagainya harus lewat Seririt. Karena ini otomatis ini kemacetan menurun. mulai kemacetan ya. UMKM-nya masih hidup di situ gitu kan. Nah, toh juga sampai di Jembrana ujungnya yaitu di Soke itu ada tol lagi lancar. Nah, ini harapan saya dan akhirnya apa? Yang lain juga berkembang. Wisata yang lain di sini berkembang. Termasuk Karangasem ini orang yang pengen diving dari Ya betul. Denpasar, dari Gilimanuk, dari Jawa. Dekat jadinya. Nah, orang diving, udah ke sini aja divingnya lewat tol Gilimanuk Seririt terus timur ketemu dia tuh Lamben. Kan itu. Ya. Ya, ini tumbuh yang di daerah kering itu. Ya, yang air susah itu loh. Sekarang berkembang pariwisata, bantu dong itu loh. Baik Pak De, obrolan kita semakin menarik. Kita rehat sejenak. Tetap di Koplar. Nikmati internet tanpa batas bersama kami, penuhi kebutuhan hiburan, gaya hidup, bisnis, dan hobi Anda dengan M-Connect. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pesan via WA, lebih cepat, lebih dekat. Kami Alika, mohon izin melayani. Pak De, mungkin kita kembali persoalan PMI yang sempat kita bahas di awal. Oke. PMI ini bukan Palang Merah Indonesia ya, Ya. Pekerja Migran Indonesia. Indonesia, ya. Kebetulan menterinya dari Golkar dan wakilnya juga dari Golkar. Memang Pak Prabowo ini sangat concern dengan lonjakan daripada pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia. Sehingga ini dijadikan kementerian, bahkan wamennya 2 sekarang. Nah, kenapa sekarang ini banyak yang mengeluhkan, misalnya ya sampai ke mengeluhkan orang NTT datang ke kita, terus kenapa orang kita juga banyak yang menjadi PMI, gitu ya. Terus ada lagi Pak Gubernur mengeluarkan kebijakan lahan sawah dilindungi, gitu ya. Nah, sebenarnya ini kan saya bilang ini adalah akibat daripada kebutuhan. Nah, kenapa orang Beleleng sama orang Karangasem yang paling banyak di PMI? Karena memang kesempatan kerjanya nggak ada di sini. Iya, betul. Yang kedua, ya bertani mereka udah agak berat bertani. Anggaplah punya tanah 1 hektar, udah sulit hidup untuk hidup layak. Ya. Betul, apalagi dengan kebutuhan itu. nggak seimbang, apalagi punya masih anak 2 atau 3 gitu. Nah, ini yang pekerja-pekerja luar negeri ini sebenarnya ini
dia itu sebagai pahlawan di keluarganya. Nah, karena tidak bisa bertani ini menghidupi keluarga tersebut, maka akhirnya petani ini menyekolahkan anaknya juga ke arah-arah hospitality, ke arah-arah yang namanya ke arah turis. Ya, betul. Nah, saya di kampung saya cukup bagus. Kampung saya itu Tajun, daerah ketinggiannya antara 600 sampai 700, itu sangat bagus untuk menanam apa aja itu. Ya, betul. Itu pun nggak cukup untuk membiayai satu Panen keluarga tempe yang juga satu, nggak cukup gitu loh. Nah, akhirnya kemarin saya pulang, banyak yang anak saya sekolah di pariwisata. Jadi apa? Mereka ingin kerja ke luar negeri. Karena itu, terus mereka ingin kerja di hotel semuanya. Yang agak cita-citanya agak rendah di Denpasar. Nah, tapi yang banyak yang akhirnya ingin ke Amerika, ingin ke Turki, ingin Taiwan segala macam. Ya, karena apa? Karena mereka merasa bahwa di bapaknya sendiri tidak bisa hidup dengan bertani yang cukup keras dalam bekerja. Ya, rata-rata tuh di kampung saya itu pasti ibunya jualan, ada jualan nasi, ada jualan kelontongnya, macam-macam lah, ada bikin kerajinan. Itu akhirnya untuk cara-cara untuk menghidupi keluarganya. Padahal dengan satu orang yang bekerja di hotel ini bisa menghidupi adiknya loh. Nah, ini yang terjadi. Dan kita jangan berharap lagi bahwa kita harus waspada pangan di Bali. Nggak bisa. Apalagi lahannya sudah seperti itu. Dan itu paling benar adalah ya tanam beton memang. Ya. Main di pariwisata. Kita ngomong sekarang Kubu, pokoknya daerahnya ya. Belum lagi di daerah Seraya. Barat, Seraya Timur, itu. Aduh, berat itu kalau menghadapkan untuk bertani. Ya, paling Bangkuang, Bekul, ya. Nah, bayang nggak di bukit itu? Di bukit yang sekarang itu, anak mudanya, blar-blar, gitu, sekolahnya di luar negeri, kan semua gitu. Itu karena apa? Karena dia memanfaatkan situasi dan kondisi keadaan tersebut, yaitu, ya ada turis, ya dia memanfaatkan lahannya menjadi turis. Ya. Kalau soal ketahanan pangan, ketahanan pangan masih ada Lombok, masih ada pulau-pulau yang banyak. Nah, inilah sebenarnya transmigrasi juga digalakkan. Kalau memang yang masih ada yang bertani, ya udah nggak apa-apa bertransmigrasi. Apakah budaya Bali hilang? Enggak, masih banyak di daerah-daerah pariwisata sekarang itu budaya Balinya terjaga kok, gitu loh. Jadi jangan takut untuk berjuang ke luar sebagainya. Nah, ini terus orang belalai sama orang Karangasem ini berani-berani orangnya. Karena berani, lapar. Itu persoalannya. Pak, kembali ke soal PMI tadi, Pak. Di Karangasem sendiri bahwa sekarang mulai bertumbuhan LPK itu, Pak. Barangkali dari Pak De punya support terhadap mereka atau dorong terhadap mereka, Pak De? Iya, gini. Ini kan nggak adil, pemerintah berharap itu harus ke pertanian. Sekarang kita cek. Berapa sih ada sekolah pertanian di Bali ini secara menyeluruh yang SMK pertanian ada berapa? Coba cek. Mungkin nggak lebih dari 10 saya rasa. Berapa SMK atau SMA yang ke arah hospitality atau ke arah pariwisata? Banyak sekali. Belum lagi LPK itu, belum lagi yang D1, belum lagi yang D2. Ya, kita semua kan marah ke situ kok. Terus masa kita paksakan sekarang itu dengan dia berlatih bahasa Inggris yang baik, kemudian dia berlatih meladeni orang dan sebagainya, atau berlatih koki dan sebagainya. Terus kita aja, ayo bertani dong. Gitu. Kebetulan kawan kita ada mau mendirikan LPK, Pak De. LPK bagus, LPK itu bagus sekali ya. Karena gini, pemerintah itu sekarang itu menargetkan kan hampir 500.000 pekerja migran. Karena gini, kita ini tumbuh. Kita bersyukur juga kita tumbuh masyarakatnya, karena dari punya anak ada yang punya anak 2, punya anak 3 gitu ya. Jadi tumbuh. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan kerja ini LPK ini, dan mereka di luar negeri itu, negara-negara maju ini sangat membutuhkan pekerja-pekerja yang mempunyai skill sedang, karena mereka pendidikannya udah lebih tinggi, karena pembebasannya sampai ke perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, ini mengisi
celah-celah ini. Orang-orang kita ini, orang Bali ini banyak mengisi situ. Ya, termasuk ART. ART, ya. Belum lagi ke masalah hospitality, hotel-hotelnya dan sebagainya di luar negeri. Nah, ini diisi. Nah, ada lagi yang sekarang ini kenapa orang NTT bisa ke sini? Karena orang Balinya sendiri mengisinya ke luar negeri dan sebagainya ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi pendidikannya. Sehingga apa? Ya mereka mengisi itu, gajinya lebih gede, resikonya lebih kecil, dan kerjanya juga tidak terlalu ini. Ya. Ini LPK itu sangat menarik untuk apalagi itu kan sekolah kita ini tidak, kecuali SMK ya. Tidak memberikan skill yang hanya teori-teori aja yang banyaknya. Nah, kemampuan untuk melakukan sesuatu itu, bahkan sekarang itu tukang las apa banyak sekali yang dibutuhkan di luar negeri. Saya dengar kemarin itu tukang las ini Pak banyak sangat, welder itu. Oh ya Pak. Ya, jadi apa yang kita takutkan ke depan ya, bahwa wah ini kita orang Bali banyak yang keluar, nggak apa-apa keluar negeri selama dia bisa mensejahterakan masyarakatnya. Tujuan utamanya kan bagaimana mensejahterakan masyarakatnya. Ya, dia bisa mengemban adik-adiknya sekolah yang baik, dia bisa orang tuanya tidak kelaparan, kan itu, ya. Yang lain, ya tentu dia pasti akan kembali. Itu hebatnya orang Bali. Dan masa depannya pasti akan kembali. Gitu. Sempat saya lihat di medsosnya Pak D, bertemu migran kita di luar negeri, di mana itu Pak D? Oh, saya tuh di Amerika. Tahu nggak? Di Amerika itu orang itu kebetulan terus terang ini banyak yang ilegal di situ. Karena memang teman-teman yang tadinya di kapal terus ada yang loncat gitu. Dan memang di Amerika itu memungkinkan orang ilegal itu hidup karena dia dapat namanya social number. Jadi bisa bikin SIM, bisa bikin account bank. Jadi orang ada yang sudah 6 tahun, ada yang 10 tahun udah di situ gitu. Kamu betah sini, saya tanya. Kamu betah sini? Enak Pak. Apa enaknya? Ya bisa saya menghasilkan kira-kira $6.000. Berapa setahun? Enggak Pak, sebulan. $6.000 saya coba kali-kali, ternyata 100 juta. Terus saya serius, saya 100 juta nih. Baru gitu saya kebayang nih, kalau saya nih muda nih saya berangkat. Karena kan ya kotanya bagus, gitu teratur, terus hiburan ada segala macam itu sebagai orang muda gitu. Saya tanya, terus kamu habis berapa gitu? Kalau 6.000 habisnya 5.000 kan sama aja ngapain gitu loh kan? Ya habis kira-kira $300. Iya, loh, itu apa? Makan di mana? Lah makan saya kerja di restoran. Kedua, apa terus $300? Ya paling beli pulsa. Terus saya dapat libur. Ya saya jalan-jalan lah naik motor mana gitu lah. Nah, $300 lah habis itu. Jadi sekitar anggaplah 1.000 lah masih main-mainnya ada segala macam itu. Masih 5.000. 5.000 itu udah sekitar 85 juta. Gitu, 85 juta. Ya. Nah, saya 10 tahun lah di sini katanya. Dan mereka pulangnya justru disiplinnya beda Pak D ya? Iya, disiplinnya semua. Dan makanya sekarang orang penjiran coba yang punya rumah, yang sudah membelikan, ada sampai apa, ya ini yang kapal aja nih udah punya rumah, memberikan istrinya mobil apa segala macam. Itu apalagi yang itu yang memang menetap di situ. Kalau kapal itu masih sedikit, masih sekitar 3.000-an kalau salah ininya. Ini udah 2 kali lipatnya dapat uangnya. Dan itu kan dia terus, kalau kapal kan kontrak 8 bulan, 8 bulan. Itu menarik misalnya di luar negeri itu. Jadi jangan salahkan juga. Ini saya kalau orang Karangasem, orang Buleleng terus menyerbu ke Denpasar sebagai pekerja kasar dan sebagainya, itu karena kita di pemerintah belum memberikan fasilitas pendidikan yang lebih bagus. Sementara kemampuan secara ekonomi untuk menyekolahkan ke Denpasar juga berat. Itu karena tambahnya apa? Orang Denpasar tidak pakai tambahan uang kos. Orang di sini tambahan uang kos. Di situ aja udah dia kelihatan tidak hadir. Pemerintah tidak hadir di Karangasem ini. Harusnya pemerintah hadir di situnya.
kalau alasannya anggarannya nggak ada, lah kebijakan dibuat. Iya, betul. Saya dulu masih sebelum ini ya, kenapa dulu sempat yang namanya Candi Dasa berkembang, Tulamban berkembang. Karena dulu itu sempat ada waktu di zaman Orde Baru nih, tahun 95 kalau nggak salah, 98 apa 90 lupa saya tuh. Ada tuh kan. Sampai sekarang mungkin masih berlaku tuh, belum tentu. Moratorium pembangunan hotel dan restoran di selatan. Maka itu berkembanglah, terus kemudian diisi ada 15 destinasi yang boleh dibangun. Sejak saat itu Pak De udah berbicara ini tentang moratorium? Ya saya bicara moratorium, itu udah kebijakan pemerintah. Udah jadi kebijakan zaman Orde Baru itu, bahwa moratorium pembangunan hotel dan restoran. Tapi begitu Undang-Undang Nomor 22 itu tentang dan tentang otonomi yang izinnya di kabupaten kota ini dilanggar semua, sehingga akhirnya sempadan apa semua nggak ada, itulah. Nah sekarang ya sebaiknya ya kayak pemerintah provinsi mengeluarkan moratorium pendidikan itu, dan saya yakin kalau udah moratorium orang yang bertambah, mungkin kelas tidak ada penambahan kelas lagi. Ya. Maksimum kelas berapa bikinnya? 70 orang. Maksimum setiap kelas. Pelanggarannya ini udah. Yang sepakat itu Pak De, ketika Pak De bilang konsep keseimbangan, apalagi terkait dengan pariwisata, keseimbangan yang selama ini yang terjadi, yang ditepikan, Karangasem, Buleleng, daerah ini kan ditepikan. Penting juga ada hotel-hotel berbintang di yang seperti Karangasem, Buleleng, dan tempat-tempat lain selain Denpasar dan Gianyar ini. Tapi kan kalau orang itu istilahnya bisnis itu tergantung daripada return of investment, kapan dia kembali. Ya, tapi selama dia itu tidak di moratorium yang di situ, maka dia tetap akan membangun di daerah selatan. Ya, betul. Tapi begitu moratorium, ya berarti nggak ada penambahan di sini. Betul. Kalau turis nambah, ya maka dia otomatis akan buat di daerah-daerah lain. Jadi kalau saya kan sempat punya hotel saya di tahun 90 tuh di Buleleng, di Lovina itu. Nggak pernah untung dari saya dirikan sampai itu. Tapi tadinya saya berpikir lah dengan moratorium selesai, makanya tahu kena undang-undang. Benar juga Pak De, ketika tidak ada moratorium itu, apa yang terjadi di Canggu sekarang Pak De? Ya itu macet segala macamnya. Kalau sekarang dibikin moratorium mungkin kan berbeda itu, langsung diam. Bentar, sawah-sawahnya juga kalau memang ada sawah-sawah itu kan tidak jadi dibangun dari ini gitu. Nah gitu yang berkembang nanti otomatis yang di daerah-daerah yang 15 yang dulu dicanangkan itu menjadi daerah destinasi. Nah kelebihan tamunya full di sana, otomatis kan mengisi. Saya tuh di Lovina itu nggak pernah lebih dari 40% okupansinya itu. Makanya dinombokin terus gitu. Memang kayak pelihara macan itu di Lovina itu, gagah kelihatan punya hotel gitu ya. Tapi terus kasih daging terus tiap bulan kita kasih. Gitu. Mungkin ini sedikit Pak De, bagaimanapun juga Pak De selaku ketua DPD Golkar Bali, apa yang Pak harus lakukan dalam memperkuat Golkar Bali sehingga bisa eksis seperti tahun sebelumnya Pak De? Saya gini, masyarakat ini akan mulai lebih cerdas. Ya, artinya masyarakat tingkat pendidikannya akan terus meningkat. Memang tidak bisa serta-merta itu, karena di Golkar sendiri saya selalu terapkan bahwa kita harus yang namanya selalu, karena kita belum pemimpin di Bali ini, saya selalu bicara itu. Pertama itu kita harus kritis, kritis yang objektif, sehingga masyarakat itu tahu, oh kemampuan Golkar luar biasa, kan mempunyai solusi. Ya bahkan ini sebenarnya ini saya buka aja di sini. Kalau seandainya ini dimanfaatkan oleh pemimpin yang mempunyai kekuasaan, maka justru dia yang akan mendapatkan manfaatnya. Tapi bagi kami di Golkar, ya itu adalah bukan tugasannya sekedar untuk menaikkan suara atau mengambil kekuasaan, tapi bagaimana kita membuat masyarakat itu lebih sejahtera. Itu sebenarnya tujuannya. Ya. Toh nanti tujuannya juga kalau kita berkuasa tujuannya juga sama. Mensejahterakan masyarakat. Masyarakat. Nah itulah
saya selalu tekankan kepada teman-teman, berbuat saja ya, sepanjang Anda anggap positif, berbuat saja. Sepanjang berkomentar yang kira-kira menurut Anda benar untuk kepentingan masyarakat, untuk membela masyarakat kecil, suarakan aja. Nah, nanti kalau ada nyinyir dan sebagainya, udahlah kita tanggung aja itu soal itu. Mau menurunkan suara kita juga nanti pasti akan rebound kok, pasti akan kembali ketika masyarakat sudah mengerti. Waktu yang akan membuktikan kebenarannya. Kadang-kadang kan sekarang dianggap salah oleh sebagian orang, tapi ketika nanti terbukti, itu malah akan menjadi pendukung, menjadi orang kita yang Kecenderungan sekarang masyarakat ingin melihat tokoh atau figur partai pada yang kritis dan solutif. Bukan persoalan hanya pujian-pujian itu pada. ya. Apakah ini dilakukan oleh kader Golkar sendiri Pak? Oh ya, saya berharap semuanya. Selalu saya dalam pidato saya, baik ketemu dengan kader maupun itu, selalu kita bicara, tolong jangan subjektif. Kritis boleh, tapi tolong berikan solusi. Menurut saya begini, nah misalnya saya kayak tadi tuh, tol Gilimanuk, Denpasar. Wah, jangan itu bangun tol, nggak benar itu Pak. Nah, tapi kalau tol, kenapa saya kritis terhadap tol Gilimanuk Denpasar? Ini loh solusinya ini, alasannya ini dan sebagainya, gitu loh. Mungkin ini yang terakhir Pak De. Ketika Pak De dikasih kesempatan memberikan pesan kepada masyarakat Karangasem termasuk juga Bali terhadap generasi muda, apa yang pesan yang Bapak lakukan Pak De? Ya, yang pertama tentu untuk masyarakat seperti tadi saya sampaikan adalah bagaimana membangun generasi yang lebih baik ya melalui dari kandungan. Ya, nggak mesti mewah, tapi kandungan gizinya harus terpenuhi. Misalnya sayur masih banyak di Karangasem, biji-bijian masih banyak di Karangasem. Nah, tinggal sekarang bagaimana menerapkan kesehatan dari ibu mengandung. Kemudian yang kedua, ya tentu jalan satu-satunya, bukan jalan satu-satunya, jalan yang memungkinkan lebih memastikan kehidupan yang lebih baik adalah dengan pendidikan dan pelatihan. Kalau bisa tidak dapat di pendidikan, berlatihlah. Misalnya magang, apa segala macam lah. Itu karena ada ketimpangan yang sekarang yang itu di luar jangkauan masyarakat. Ya, betul. Yaitu apa? Yaitu tugas pemerintah yang tidak bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Tugas pemerintah apa? Infrastruktur. Infrastruktur. Itu yang tidak bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu kita ambil yang bisa kita lakukan. Kita lakukan di keluarga aja dulu lah, kita lakukan itu. Ya, itu jangka panjangnya tentu infrastruktur itu kan. Ya, itu tugas pemerintah itu. Ya. Sebenarnya kalau ketimpangan ini ya, yang paling salah siapa? Pemerintah. Pasti itu. Iya, kan dia punya anggaran, punya kebijakan yang mampu untuk sebenarnya membangun keseimbangan, membangun keadilan. Disitulah disebut, kalau orang-orang bilang sekarang itu, disitulah disebut pemerintah harus hadir. Betul. Diberikan kewenangan untuk mengawasi, diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang, diberikan untuk menarik anggaran untuk kita memajakin. Diberikan untuk menjalankan kebijakan itu untuk apa? Untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Artinya Bali perlu punya pemimpin yang mewujudkan keseimbangan pembangunan ini, Pak. Siapapun itu pemimpinnya, jangan lagi lari-lari ke gubernur terus. Siapapun pemimpinnya, asal mempunyai visinya, saya pikir kita bisa lakukan itu karena kita mempunyai sebenarnya anggaran banyak di kabupaten kota itu seperti Badung dan sebagainya yang sekarang sudah mulai ada dibagi ke provinsi segala macam. Ini sebenarnya juga kalau bisa malah itu ya mungkin setengah dari minimum 50% dari seluruh PHR itu ke provinsi membagikannya kemana? Ke daerah-daerah yang tidak menikmati
kalau ngomong Bali, Ya, betul. jangan sampai kita baru di luar daerah baru kita sangat semangat kebaliannya gitu Ya, loh. betul. Nah, begitu di Bali. sini melihat Lupa. teman-teman di lain, aduh. Dan ini berbahaya. Betul. Kedepannya berbahaya kalau seandainya kayak Buleleng, Karangasem, ya. Ini banyak sekarang udah mulai rumah-rumah kosong loh. Ya, ya Pak. Ya, katanya mau ngomongin adat dan budaya. Ngomongin adat dan budaya. Kalau adat dan budaya nih orang-orang di sini harus ada terisi loh di desa ini. Betul. Kalau nggak siapa disuruh ngayah? Kita punya trik hayangan, kita punya merajan, ya kita punya komunitas. Ya, Malah jarang yang ayah karena sudah melaga, Pak De. iya Bang. Makanya karena kan itu. Wah, bagaimana caranya? Timbulkan pertumbuhan ekonomi, kemudian setelah itu kesempatan kerja akan meningkat. Moratorium pembangunan hotel, mulai hotel-hotel bintang di sini tuh Ya. bertebaran tuh. Ya. Begitu hotel berbintang bertebaran, saya yakin orang Karangasem nggak mau ketimbang milih hotel di Kute atau di Nusa Dua, dia akan lebih milih di rumahnya bekerja dengan penghasilan yang sama ya. Ketika ada pekerjaan, otomatis mereka tidak akan meninggalkan tempat. Yang tempat, apalagi ya di rumah kan bisa sembahyang di hari, bisa ngayah, bisa menyama beraya kan itu. Betul. Ini yang harus kita timbulkan ya. Pak De, sukses obrolannya. Ya. Luar biasa, Pak De. Tapi itu mancingnya juga kencang juga. Kadang-kadang sulit sekali saya jawabnya, harus gimana jawabnya, pakai ilmu apa jawabnya. Semua deh. Ya, terima kasih ya. Nih. Ya, mudah-mudahan Karangasem Ya. segera mendapat keadilannya. Ya. Makasih Pak De. Pemirsa, demikian tadi obrolan kita bersama anggota DPR RI, Bapak Gede Semar Jayalinggih, sekaligus juga selaku Ketua DPD Golkar Bali. Obrolan beliau sangat menarik bagaimana menyangkut persoalan stunting, infrastruktur, termasuk juga keseimbangan pembangunan yang ada di Bali yang belum mengarah ke Karangasem. Kami berharap dari obrolan ini bisa mengetuk hati pemerintah untuk mewujudkan keseimbangan itu. Saya Ketut Parwata undur diri, sampai jumpa di podcast Koplar berikutnya. Om Santi 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 Om. Ada.